Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, nama dan tempat yang ada pada cerita ini sudah disamarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dikirimkan oleh Mia. Mia menceritakan pengalaman horor yang terjadi di lingkungan rumah neneknya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Sebelum rumah Mia dibangun, Mia dan kedua orang tuanya tinggal di rumah neneknya. Letak rumah neneknya itu tepat di sebelah rumahnya yang sekarang dengan jarak 5-10 meter dari rumah Mia, dan letak rumah neneknya berada di pertengahan tanah yang lumayan luas. Rumah neneknya ini merupakan hadiah pernikahan dari sang kakek. Di masa itu, dan dengan tanah yang seluas itu, hanya ada rumah nenek Mia saja yang berdiri. Namanya juga tanah kosong. Mereka tidak mengetahui apa saja yang terjadi sebelumnya di area tanah itu. Rumah nenek pada dasarnya tidak besar, namun seiring dengan berjalannya waktu, ada penambahan di beberapa ruangan karena kebutuhan seperti kamar mandi, WC, dan kamar tidur. Mereka mengetahui adanya makhluk tak kasat mata di rumah nenek semenjak adanya kerabat baru yang menginap di rumah itu. Makhluk itu akan menampakkan wujudnya atau mengganggu ketika adanya orang asing. Seperti abang sepupu Mia yang berasal dari luar pulau Kalimantan pada saat menginap di rumah itu dan diberikan kamar sendiri. Pada saat tidur, dia mendapatkan gangguan, yaitu ranjangnya digoyang-goyang. Kejadian serupa juga dialami oleh pamannya Mia yang berasal dari kampung pada saat baru pindah di rumah itu. Ada juga kejadian pada saat teman pamannya yang menginap di rumah itu, sebut saja namanya Ari, dan sebut saja nama pamannya Mia, Cimeng. Ari dan Cimeng tidur di ruangan TV pada saat kondisi rumah tersebut hanya mereka berdua, karena orang rumah sedang berpergian untuk beberapa hari. Padahal sebelumnya Ari dan Cimeng sudah disuruh untuk tidur di kamar, namun mereka berdua menolak. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka berdua tidur. Ketika Ari terbangun dari tidurnya, dia melihat sosok dengan tubuh yang besar dan berbulu. Sosok tersebut melotot ke arah Ari dan mereka saling bertatap-tatapan. Meng, bangun Meng. Dia berusaha membangunkan Cimeng, namun tidak bangun. Cimeng sengaja tidak bangun
karena sudah mengetahui bahwa Ari sedang melihat sebuah sosok. Cimeng berpikir, jika dia bangun, maka mereka berdua akan heboh di situ. Karena Cimeng tidak bangun, Ari pun melanjutkan tidurnya. Beberapa hari kemudian, pada saat orang rumah sudah kembali, Ari menceritakan kepada keluarga Mia dan mereka terheran-heran karena mereka tinggal di situ. Mereka tidak pernah diganggu sama sekali oleh sosok atau makhluk sejenis itu. Ibu dan Tante Mia berkata, "Masa sih? Kami yang lahir di sini tidak pernah melihat atau diganggu oleh makhluk seperti itu." Wah, iya gitu. Soalnya saya melihat. Namun kakek Mia mengerti dengan hal-hal tersebut. Dia, setiap ada orang baru, memang begitu. Menurut saya, itu leluhur kita, bukan orang lain. Ada juga orang yang pandai atau dukun bilang begitu. Ucap kakek Mia. Ari pun berkata, Kok seram ya? mereka juga tidak tahu itu benar atau tidak. Memang begitulah adanya. Rumah itu ditempati oleh dua keluarga yang dimana termasuk Mia. Ada juga WC yang terletak di ujung rumah itu. WC tersebut bekas kamar pamannya Mia yang bernama Cimeng pada saat masih muda dan tidak di porselen. Karena hanya di semen saja, membuat WC itu berlumut, berwarna hitam, dan lampunya pun redup berwarna kuning. Jika diganti lampu dengan watt yang lebih besar, maka akan pecah lampunya. Jadi harus menggunakan lampu dengan watt yang kecil. Pernah pada saat sepupunya masih kecil, sebut saja Bimo, dan dia baru lancar berbicara. Pada saat malam-malam, Bimo ingin buang air besar. Kemudian Bimo dibawa ibunya ke WC yang di ujung itu. Namun Bimo tidak mau dan berkata, Mama, nggak mau. Bimo nggak mau cebok di situ. Ibunya pun heran dan bertanya, "Kenapa? Kan memang harus di sini." Nggak mau di situ. Bimo takut. Ada yang bertanduk, pakai jubah. Semenjak saat itu, Bimo dicebok ibunya di dapur basah atau tempat cuci piring. Karena Bimo sering takut, jika lewat dari jam 8 malam, ibu Bimo tidak pernah mencebokkan Bimo di WC, namun di tempat cuci piring. Puncaknya gangguan yang dialami oleh Bimo ketika dia kejang-kejang. Sebelum kejang-kejang, Bimo ketakutan karena pada saat tertidur,
dia terbangun dan melihat sosok yang bertanduk di luar jendela. Takut. Bimo takut. Itu ada tanduk. Matanya merah. Ibunya berkata, Ndak ada apa-apa. setelah itu Bimo melanjutkan tidurnya dan tidak lama kemudian mengalami kejang-kejang. Melihat anaknya yang kejang-kejang, ibu Bimo teriak yang membuat orang rumah terbangun dan keluar kamar. Kemudian ibunya Mia berinisiatif untuk memasukkan sendok ke dalam mulut Bimo agar lidahnya tidak tergigit. Ibu Bimo menangis-nangis sambil berkata, Gimana ini? Gimana ini? Ibunya Mia berkata, Ini namanya step. Anak kalau panasnya sudah terlalu tinggi, ya gini, tenang. Dari situ Bimo sering diruqyah. Seiring Bimo semakin besar, sudah tidak lagi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, Bimo dan kedua orang tuanya pindah rumah karena sudah membeli rumah. Tak lama itu, masuklah paman yang lainnya. Kejadiannya dialami oleh istri pamannya. Sebut saja namanya Ana. Pada saat ada acara keluarga di siang hari yang tempat acaranya tidak jauh dari rumah nenek Mia, Ana disuruh untuk mengambil es batu di rumah neneknya Mia. Pada saat acara tersebut, kondisi rumah nenek Mia sedang dalam keadaan kosong karena mereka sedang menghadiri acara keluarga tersebut. Pergilah Ana ke rumah itu sendirian. Pada saat membuka kunci dan mendorong pintu, ada yang mengucapkan salam kepada Ana. Sedangkan kondisi rumah itu sedang tidak ada orang sama sekali selain Ana. Suara yang didengarkan Ana merupakan suara laki-laki yang berat dan bergema. Assalamualaikum. Karena takut menyelimuti dirinya, Ana langsung berlari tanpa mengunci dan menutup kembali pintu itu. Ana berlari sambil berteriak menyebut nama keluarganya yang laki-laki bernama Egi. Egi, takut. Ada yang mengucapkan salam. Ucap Ana berteriak sambil berlari. Kamu kenapa, Ana? Ucap Egi. Itu ada yang mengucapkan salam. Aku takut. Pintunya belum aku tutup. Emang kamu disuruh ambil apa? Aku disuruh ambil es batu di rumah. Ambilkan dong. Kemudian Egi dan Ana menuju ke rumah nenek Mia untuk mengambil es batu. Namun Ana menunggu di luar. Tidak ada apa-apa kok. Kamu sih tidak mengucapkan salam.
ucap Egi kepada Ana. Ada juga ketika menjelang maghrib, kakek Mia sedang mengecek keadaan di sekitar kolam, yang dimana terdapat tumpukan sampah yang belum dibakar. Pada saat itu, kakek Mia bertemu dengan tetangganya. Rumah tetangganya itu tidak terlalu jauh dari kolam itu, namun di luar area tanah kakek Mia. Tetangganya itu berkata kepada kakek Mia, Pak, kalau buang sampah, jangan sembarangan, Pak. Iya, Pak. Menantu saya belum sempat bakar sampahnya. Nanti aja. Nunggu dia balik awal. ucap kakek Mia. Iya, jangan sembarangan ya, Pak. Setelah pembicaraan itu selesai, bapak itu membalikkan badannya dan seketika menghilang secara bersamaan. Beberapa bulan kemudian, kakek Mia mendapatkan kabar bahwa tetangga yang menegur dia pada saat menjelang maghrib itu meninggal. Mungkin tidak boleh menumpuk sampah di situ, kecuali langsung dibakar. Pikir kakek Mia seperti itu. Kakek Mia juga pernah melihat seorang nenek sedang duduk di atas papan bibir kolam dan membelakanginya. Di samping nenek itu terdapat baskom yang di atasnya ditutupi oleh kain. Beberapa kali kakek Mia menyapa, namun tidak ada balasan atau jawaban dari nenek tersebut. Karena tidak ada jawaban, kakek Mia meninggalkan nenek itu. Malamnya, kakek Mia bermimpi seseorang yang tidak dikenal mengatakan, Kenapa kamu tidak ambil saja baskomnya? Itu isinya emas. Paginya, kakek Mia menceritakan mimpi yang dialaminya semalam dan berkata, Siapa berani nyuri? Kita kan tidak tahu siapa nenek itu sebenarnya. pernah juga kejadian pada saat waktu menjelang Isya, Ibu Mia sedang sendirian memasak di dapur. Orang di rumah sedang melakukan kesibukannya masing-masing, termasuk Mia yang pada saat itu sedang belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Pada saat Ibu Mia menghadap ke belakang, terdapat sekelibat putih lewat dan Ibu Mia teriak. Orang rumah pun berdatangan dan bertanya, Kenapa? Kenapa? Ada yang lewat. Putih. Jelas. ucap Ibu Mia. Tidak ada apa-apa kok. Ucap kakek Mia. Ibu Mia pun mengomel karena merasa dia bohong dan ketakutan. Ketika kakek Mia menuju dapur basah yang berada di luar, dia mencium aroma pandan. Ibu Mia juga mencium aroma tersebut.
Nah kan, aku tidak bohong. Ucap Ibu Mia. Musang kali. Ucap kakek Mia. Oh, iya juga ya. Kakek Mia dapat berkata begitu karena area rumahnya masih terdapat banyak pohon. Seiring berjalannya waktu, orang tua Mia membangun rumah di sebelah rumah neneknya, dan mereka pindah ke rumah itu, sedangkan paman dan istrinya masih di situ. Itulah cerita yang dikirimkan oleh Mia. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.